Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki, NIM saya 2074201046 dari jurusan Reguler A Hukum, mata kuliah Badan Hukum. Saya ingin mempresentasikan sebuah hasil PPT saya yang berjudul Yayasan. Pendirian yayasan di Indonesia hingga sebelum diterbitkan undang-undang tersebut hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan jurisprudensi Mahkamah Agung. Karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan. Juga ada kalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri dan pengurus. Sejalan dengan kecenderungan tersebut, timbul berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa dengan pengurus dengan pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Pengertian dan unsur-unsur yayasan. Pasal 1. Pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Unsur-unsur. 1. Badan hukum. 2. Harta kekayaan yang dipisahkan. 3. Tujuannya sosial, agama, dan kemanusiaan. 4. Tidak mempunyai anggota. Badan hukum. Pengertian pokok badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Beberapa unsur penting yang terdapat dalam badan hukum. A. Perkumpulan orang atau organisasi. B. Dapat melakukan perbuatan hukum atau wrongdoing dalam hubungan hukum. C. Mempunyai harta kekayaan sendiri. D. Mempunyai pengurus. E. Mempunyai hak dan kewajiban. F. Dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan. Kekayaan yang dipisahkan. Pasal 26 ayat 1. Isinya, kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Ayat 2. Selain itu, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari A. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. B. Wakaf. C. Hibah. D. Hibah wasiat. E. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan. F. Bantuan dari negara atau pasal 27. Pasal 5 ayat 1 isinya, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Ada pengecualian dalam pasal 5 ayat 2. Dapat ditentukan dalam anggaran dasar bahwa pengurus menerima gaji, upah, maupun honorarium dalam hal A. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. B. Melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh, mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Kegiatan yayasan hanya bertujuan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat nirlaba atau non-profit (tidak menumpuk keuntungan) di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tidak mempunyai anggota. Yayasan pada dasarnya tidak memiliki anggota. Dalam hal ini, struktur organisasi yayasan hanya dalam bentuk pembina, pengurus, pengawas. Pendirian badan usaha oleh yayasan. Pasal 3 ayat 1 isinya, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Penjelasannya, ketentuan dari pasal 3 ayat 1 tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya. Pasal 7 ayat 1, yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Pasal 7 ayat 2, yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan. Pasal 7 ayat 3, anggota pembina, pengurus, dan pengawas dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2. Pasal 8, kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepengurusan dalam yayasan. Pasal 2 isinya, perangkat organisasi di dalam yayasan terdiri dari pembina, pengurus, pengawas. Pembina. Pasal 28 ayat 1 isinya, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Pasal 28 ayat 2, yang dapat diangkat menjadi pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Pasal 29, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan anggota pengawas. Pengurus. Pasal 31 ayat 1, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Ayat 2, yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Ayat 3, pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Pasal 32, pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 32 ayat 3, susunan pengurus kurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara. Pasal 35 ayat 1, pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik dalam maupun di luar pengadilan. Perubahan anggaran dasar yayasan. Pasal 17, anggaran dasar dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. Pasal 18 ayat 1, perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina. Pasal 21 ayat 1, perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. Ayat 2, perubahan anggaran dasar mengenai hal lain cukup diberitahuan kepada Menteri. Pasal 23, perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit kecuali atas persetujuan kurator. Pengumuman yayasan. Pasal 24 ayat 1, akta pendirian yayasan yang telah disahkan
sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Ayat 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan atau perubahan anggaran dasar disetujui oleh Menteri. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.